Selamat malam, pagi, siang, sore kepada Bapak Diar. Perkenalan, nama saya Fatir Latif Kusuma. Jadi dalam kehidupan sosial kita selalu berkomunikasi dengan teman, keluarga, rekan kerja, bahkan dengan diri sendiri. Namun tidak semua komunikasi berjalan efektif. Ada yang pesannya mudah diterima, ada pula yang justru memicu salah paham. Lalu apa bedanya? Salah satu jawabannya adalah kecerdasan emosional atau EQ. Lalu sejak pada zaman Aristoteles pun komunikasi yang mempengaruhi selalu bertumpu pada tiga unsur, yaitu ethos, logos, dan pathos. Dan di antara ketiganya, ethos itu memiliki arti kredibilitas moral seseorang, memegang peran utama ketika orang tidak percaya kepada pribadi kita. Sebaik apapun isi pesan kita, mereka sulit menerimanya. Disinilah EQ bekerja. EQ menuntut kita jujur pada diri sendiri, mampu mengelola emosi, dan sadar akan dampak perilaku kita pada orang lain. Seseorang dengan EQ tinggi akan tampak konsisten, dapat dipercaya, dan tidak mudah goyah oleh suasana hati. Itulah yang membuat ethos terbentuk. Bagian 2 itu belajar dari contoh. Ada cerita terkenal dari Mahatma Gandhi. Suatu hari seorang ibu meminta Gandhi menasihati anaknya agar berhenti makan garam. Gandhi tidak langsung memberi nasihat. Ia meminta 2 minggu waktu, dan selama 2 minggu itu ia sendiri berhenti makan garam. Mengapa? Karena ia tahu nasihat hanya kuat bila pembicaranya sudah lebih dulu mempraktikkan apa yang ia minta. Contoh ini menunjukkan kemampuan EQ, yaitu kesadaran diri, konsistensi perilaku, serta integritas. Itulah mengapa kata-kata Gandhi bisa menggugah, sementara kata-kata ibu si anak tidak mempan. Kredibilitas lahir dari kontrol diri, inti dari kecerdasan emosional. Lalu ada bagian 3, itu EQ dalam sikap dan perilaku. EQ tidak hanya soal memahami emosi, tetapi juga bagaimana keyakinan nilai kita mempengaruhi tindakan. Dalam psikologi, perilaku seseorang lahir lapisan yang lebih dalam. Itu ada belief, value, norma, lalu muncul sebagai attitude dan behavior. Jika seseorang memiliki belief yang salah, misalnya stereotip buruk, prasangka, atau ketidakjujuran, maka sikap dan perilakunya juga akan kacau. EQ membantu kita menyadari akar dari emosi, kebiasaan, dan respon spontan kita. Dengan begitu kita dapat memperbaiki sumbernya, bukan hanya gejalanya. Lalu ini ada bagian 4, EQ dan keragaman komunikasi. Dalam interaksi sosial, kita berhadapan dengan manusia yang beragam, berbeda budaya, cara berpikir, dan pengalaman hidup. Cara berbicara yang sopan di satu tempat bisa dianggap tidak sopan di tempat lain. EQ membuat kita peka terhadap konteks, sejarah, dan hubungan antar individu. Ia membantu kita menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Di era media sosial misalnya, banyak konflik muncul bukan karena isi pesan, tetapi karena kegagalan memahami emosi, hubungan, dan posisi seseorang dalam percakapan. Dengan EQ, kita belajar untuk tidak cepat bereaksi, tetapi menimbang situasi dan memahami hubungan emosional yang terlibat. Terima kasih.